Widih, kok bisa guys baju berubah gitu nih? Gua tahu cara bikinnya. Yuk, mari kita coba. Caranya kalian bisa rekam aja video kalian lagi nge-spray dari kaki sampai ke atas kayak begini ya guys. Terus kalian bisa ganti outfitnya, dan kalian spray lagi dari bawah ke atas dengan posisi dan gerakan yang sama ya. Kalau udah kalian buka aplikasi Capcut, masukin aja kedua video yang kalian sudah rekam guys. Nah terus kalian geser ke video yang kedua. Nah video yang kedua ini kalian jadikan overlay ya. Terus kalau udah kalian geser ke paling depan. Nah, and then di sini kalian turunin opacity-nya sampai ke 50. Ini supaya kalian tuh gampang untuk nyamain gerakannya. Dan kalau udah sama nanti dia bakal kayak begini. Terus kalian balikin lagi opacity-nya ke 100 guys. Nah, kalau udah di footage yang overlay-nya kalian kasih fitur max, pilih aja yang horizontal. Terus kalian jadiin diagonal seperti ini guys. Jangan lupa bagian fader-nya kalian juga jadiin 40 guys. Nah kalau udah bagian maskingnya kalian geser ke paling bawah. Nah guys, terus kalian bisa bikin keyframe. Kalian sesuaiin aja pas mulai nyemprotnya naik. Kalian geser juga ke atas. Kalian sesuaiin aja sampai paling atas ya guys ya. Nah kalau udah kalian tinggal ekspor aja. Dan nanti hasilnya bakalan kayak begini guys. Enjoy. Dua mahasiswa sesama jenis ketahuan cium di area kampus Politeknik Negeri Jakarta di Depok. Dan ini tuh terekam secara jelas, bahkan mereka tuh berpelukan juga pada saat itu. Dan setelah diusut, ternyata salah satunya merupakan mahasiswa dari universitas lain. Keduanya bahkan dilakukan sidang terbuka dan mendapatkan kecaman dari mahasiswa lain di PNJ. Kejadiannya tuh berlangsung pada hari Selasa 2 Juni yang lalu, sekitar jam setengah 3 siang lah, di area belakang perpustakaan kampus. Dan aksi keduanya direkam langsung sama mahasiswa lain yang kebetulan ada nggak jauh dari lokasi sampai akhirnya videonya tersebar luas dan jadi perbincangan satu Indonesia. Pihak Humas PNJ ini sendiri membenarkan kejadian tersebut dan menyebut salah satu pelakunya adalah mahasiswa administrasi niaga angkatan 2025. Sementara satunya lagi adalah mahasiswa kampus lain dan sekarang BEM PMJ menuntut institusi bersikap tegas dan transparan. Bahkan ada kabar yang menyebutkan bahwa salah satu pelaku ini sudah diberhentikan dari kampus walaupun status DO-nya ini masih belum dikonfirmasi secara resmi. ならば本当の悪夢を永遠に見てろ。ビートナイトノバブレイ。Sekarang di ujung galaksi suara hatiku terdengar jelas. Tak ada yang langsung jadi pahlawan. Kita cuma bintang kecil dengan bentuk yang berbeda. Saling bertabrak, saling menguatkan. Ayo lewati gelap yang menghadang. Dunia tanpa kesedihan, tak mau menyerah demi cinta. Setiap air mata pastikan mengering. Kitalah yang ubah masa depan. Ikatan ini takkan terputus menuju cahaya yang jauh tak berujung. Ultraman Mobius. Yes, no. No. Yes. No. Yes, no. Yeah. No. No.
Yes, no. Yes. No. No. Yes, no. Yes. No. No. Yes, no. No. Yes. No. Yes, no. No. Yes. No. Yes, no. Yes. Yes. No. Yes, no. 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 Yes. Yes, no. 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 Yes. Yes, no. Yes. 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 Sebelum kamu pakai sepatumu besok pagi, tonton ini dulu. Ini bukan lebay. Ini sudah terjadi ribuan kali. Namanya ular tanah, Kalozelazma hodostoma. Ular berbisa paling banyak menggigit manusia di Asia Tenggara. Bukan karena agresif, tapi karena dia suka tidur di dalam sepatumu. Dia memilih sepatu bukan tanpa alasan. Sepatu menawarkan 3 hal yang dia butuhkan. Gelap, hangat, dan sempit. Kondisi sempurna untuk istirahat. Dan kamu tidak pernah melihatnya. Sampai sudah terlambat. Bisanya mengandung hemotoksin, racun yang merusak sel darah merah, dan jaringan dari dalam. Tidak seperti kobra yang langsung terasa, gigitan ular tanah terasa seperti tusukan kecil, sampai kakimu mulai membengkak 2 jam kemudian. Yang lebih mengejutkan, ular tanah tidak langsung menggigit saat kamu memasukkan kaki. Dia menunggu, merasa terjepit, baru kemudian menggigit sebagai pertahanan terakhir. Data rumah sakit di Jawa dan Sumatera mencatat ratusan kasus gigitan ular per tahun. Mayoritas terjadi di pagi hari, mayoritas di area perkebunan dan rumah pinggir hutan. Dan mayoritas bisa dicegah dengan satu gerakan sederhana. Satu gerakan itu, ketuk sepatumu sebelum dipakai. Bukan digoyang, diketuk keras 2 kali menghadap lantai. Ular akan keluar sendiri sebelum kakimu masuk. Kebiasaan kecil yang membutuhkan 2 detik. Tapi 2 detik itu bisa membedakan pagi yang biasa dengan perjalanan darurat ke UGD. Ketuk sepatumu setiap hari tanpa terkecuali. Anak bupati di Pekanbaru positif konsumsi ganja dan etomidate. Namun BNN mengatakan bahwa ini tuh diduga terpapar asap di toilet. Bahkan BNN mengklaim sudah konsultasi dengan medis dan bertanya ke dokter apakah seseorang bisa positif narkoba jika menghirup asap di situasi seperti itu. Dan jawaban dari dokter bisa terjadi. Yang mana ini tuh membuat banyak netizen mengkritik tajam. Kejadiannya bermula pada saat razia di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru. Pada Minggu dini hari sekitar pukul 2 malam nih. Di mana 13 orang diamankan dan langsung menjalani tes urin. Termasuk AF yang merupakan anak seorang bupati di Riau. Kepala BNNK Pekanbaru, Kombes Pol Wawan tegaskan bahwa AF positif ganja tetapi tidak menggunakan secara langsung katanya, melainkan cuma terpapar asap dari 2 tersangka lain yang menghisap ganja di dalam toilet. Dan keterangan ini katanya dibenarkan oleh kedua pengguna tersebut. Hasil akhirnya AF dinyatakan tidak terlibat jaringan narkotika, masuk kategori pengguna ringan dan cuma diputuskan rawat jalan 4 kali tanpa pidana penjara. Sementara sang bupati saat dimintai konfirmasi wartawan justru memilih bungkam. Dan inilah yang bikin netizen makin curiga soal adanya perlakuan khusus karena statusnya anak pejabat. Tahu gak? Tiap hari tuh sebenarnya kamu lagi perang ngelawan hormon di tubuh kamu sendiri. Rambut makin tipis sampai botak itu seringnya karena hormon DHT atau dihidrotestosteron yang bikin akar rambut mengecil perlahan. Apalagi kalau ditambah genetik, stres, dan kurang tidur. Biasanya orang langsung lari ke minoxidil kan? Masalahnya, buat yang kulit kepalanya sensitif, itu malah bikin iritasi, gatel, dan merah-merah. Stop nyiksa kulit kepala kamu. Sekarang ada alternatif yang lebih gentle dan udah di-approve sama dokter Gia. Kenalin, Macarizo Advisor RX Strong Hair. Dia ini aman banget, karena nggak pakai bahan sintetis keras, tapi pakai inovasi alami Regenaxil dari ekstrak spirulina dan chlorella. Fungsinya sama buat merangsang pertumbuhan rambut, tapi tanpa risiko perih. Bisa dipakai cowok dan cewek tanpa resep dokter. Hasilnya emang nggak instan, tapi pasti dan lebih sehat. Cobain 4 step regimennya sekarang, klik keranjang kuning. 何かを守る貴様名は
ウルトラマンメビウスこれは守るということなのだな。物語しない正しさとは自分のことを強く信じることだ。Kalian pengen story di wahana bermain, tapi kok fotonya masih jempolan? Aduh, ini mah kayak bapak-bapak bertamasya. Sebenarnya kalian foto aja di wahana bermainnya guys, cuma kan karena ini gue prosotan, jadi kayak cepet gitu. Artinya kalian fotonya harus pakai mode burst biar dapat momentum yang bagus. Terus di galeri kalian tinggal pilih aja yang timingnya tuh pas guys, atau pas kalian komuknya kocak juga boleh dah. Kalau udah foto yang kalian pilih, kalian masukin ke IG story kalian, terus kalian bisa posisiin di tengah seperti ini, and then kalian pakai font yang ini. Kalian bisa tulis aja, kalau gue tulisnya jam tapi per huruf gitu. Nanti yang U sama M-nya tuh biarin nabrak sama orangnya. Kalau posisinya udah pas, tinggal masuk ke cutouts, terus kalian masukin fotonya lagi dan pilih aja orangnya aja. Dan kalian tinggal posisiin supaya tulisannya tuh ada di belakang orangnya. Nah, kalau udah kalian posisiin, tinggal masuk ke menu draw. Pilih aja brush yang paling tipis. Terus kalian bisa gambar-gambar dikit-dikit aja di bagian ujung-ujung hurufnya guys, kayak biar lebih seru gitu dah. Pokoknya ini mah random aja, disesuaiin aja dengan kreasi kalian ya guys. Nah, di bagian orangnya juga kalian bisa tambahin tanda seru gitu guys. Pas banget kan komuknya kocak gini. Kalau udah story kalian tadinya begini, bakal jadi lebih asik dan lebih seru kayak begini guys. So segitu aja, semoga bermanfaat dan jangan lupa follow untuk tips lainnya ya. Di resto Chinese food, menu yang satu ini tuh dibanderol dengan harga 30 sampai 50 ribuan gitu. Tapi kalau bikin sendiri di rumah, modal 20 ribu aja bisa dimakan sekeluarga. Yuk langsung aja ke cara bikinnya. Jadi di sini aku mau siapin dulu dada ayam. Buat dada ayamnya ini aku mau potong-potong dulu jadi ukuran yang lebih kecil. Setelah selesai dipotong-potong, aku mau masukin dada ayamnya ke dalam chopper. Setelah itu aku chopper sampai teksturnya bener-bener halus. Nah, setelah dada ayamnya udah selesai di chopper kayak gini, sekarang aku mau siapin bahan yang berikutnya. Aku pakai kol. Buat kolnya ini aku potong dulu menjadi 2 bagian. Setelah itu lanjut aku iris tipis. Setelah kolnya udah selesai diiris tipis kayak gini, pindahin aja ke dalam sebuah wadah buat aku campurin dengan potongan wortel dan irisan daun bawang. Di sini juga aku mau campurin dengan tepung beras, tepung tapioka sama tepung maizena, kasih kaldu, lada, garam, terus aku masukin bawang putih yang udah aku ulek. Nah, semua bahan sama bumbunya ini tinggal aku aduk-aduk aja sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, tinggal aku masukin aja ayam yang tadi udah aku chopper, disusul dengan masukin beberapa butir telur. Buat satu resep ini aku pakainya 4 butir ya. Nah, kalau telurnya udah masuk, tinggal lanjut aku aduk-aduk lagi aja sampai semua bahannya ini benar-benar merata. Kalau udah merata, sekarang aku mau siapin minyak goreng yang sebelumnya udah dipanasin ya. Minyaknya harus panas. Terus tinggal tuangin aja tuh telurnya di atas minyak goreng kayak gini. Gunakan api sedang cenderung kecil supaya matang merata. Jangan lupa dibalik ya kalau sisi sebelahnya udah matang. Nah, ini sambil agak sedikit aku tekan-tekan supaya telurnya matang sempurna. Kalau udah matang, angkat lalu tiriskan dari minyaknya. Lanjut ya, di sini aku mau tumis bawang bombay, bawang putih bareng sama irisan cabai, diaduk-aduk sampai wangi dan matang. Kalau udah mulai wangi dan matang, kasih secukupnya air. Airnya udah masuk, tinggal aku kasih saus sambal, saus tomat, sama aku juga mau masukin saus tiram. Kasih garam, penyedap rasa, kaldu ayam, sama lada bubuk, terus diaduk-aduk lagi dan bisa dikoreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, tinggal kentalkan aja sausnya pakai larutan tepung maizena. Asli kalau bikin menu yang satu ini nggak usah pakai nasi aja juga udah ngenyangin banget. Namanya Fuyung Hai, perpaduan dari telur dadar yang padat banget disiram pakai saus asam manis yang super sedap. Asli ini enak pol masak sat-sat bareng PMC Cooking. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat. Bentar mana Idul Adha guys, aku mau ngirim sapi Cino iki gawe Habib Jafar. Bisa dilihat ya guys ya, ini memenuhi kriteria karena umurnya udah tua, sudah pasti lebih dari 2 tahun, lemu, gembrot, ya, dan sehat. Ya terbukti gak kudisen iki, resik. Sapi iki yo gak cacat yo, lengkap semua anggota tubuhnya, saking bulune berlebihan, kayak karpete wong sugih. Sapi iki gak buta yo, masih motone rada sipit, yo jenenge sapi Cino. Sapi iki kepemilikannya yo sah, pasti gopeke tacik-tacik akamsi. Sapi iki gak sakit yo, saking dekku kerjane berat. Yo ditumpaki turis guys tiap hari, jadi lek minggu iku dek libur. Pijet. Pengen tak tuku tapi cara nggo nang Surabaya apa yo? Apa tak pakai naik guys? Kurban sapi diganti sosis sapi ngono boleh gak sih?
Daging ikan sapu-sapu diduga dijadikan bahan baku untuk pembuatan siomay. Dan oknumnya ini sudah ditangkap oleh pemerintah Jakarta Pusat. Karena waktu itu mereka kedapatan nangkap ikan sapu-sapu di bantaran anak Kali Ciliwung. Dan kelima oknum ini ternyata berasal dari Cikarang. Dalam sehari mereka bisa mengumpulkan 100 kilo daging ikan sapu-sapu loh. Jadi ceritanya Satpol PP Kecamatan Sawah Besar ini bergerak setelah dapat laporan dari warga yang curiga sama aktivitas 5 orang ini di kawasan Pasar Baru. Nah ternyata mereka tuh udah kayak profesional banget nih. Cuma bermodalkan sendok mereka bisa menyiangi ikan sapu-sapu, misahin dagingnya dari kulitnya, langsung di pinggir kali. Satu orang aja bisa menghasilkan 20 kg daging tiap hari. Kalau berlima ya tembus 100 kilo. Daging ini rencananya mau dijual ke pengepul di Cikarang buat diolah jadi somai. Semua hasil tangkapan akhirnya disita dan dimusnahkan sama petugas dengan cara dikubur supaya nggak beredar ke masyarakat. Nah yang bikin ini bahaya, ikan sapu-sapu itu hidup di dasar sungai yang tercemar berat. Udah diketahui mengandung polusi logam berat, termasuk merkuri yang melebihi ambang batas aman. Jadi kalau ikan ini dikonsumsi, resikonya serius. Mulai dari gangguan fungsi hati sampai potensi penyakit yang lebih parah. Makanya sekarang pemerintah Jakarta juga lagi gencar-gencarnya nangkapin ikan sapu-sapu ini. Jakarta Timur aja udah berhasil angkat hampir 2 ton dari 10 kecamatan. Jadi buat kamu yang suka jajan somai, pastiin beli di tempat yang terpercaya ya. Tahu gak? Anjing yang sekarang sering tidur di rumah manusia ternyata punya sejarah panjang dari nenek moyang serigala purba. Sebelum ada rumah, kandang, atau tali leher, hubungan manusia dan anjing dimulai dari kehidupan manusia purba yang masih berburu dan berpindah-pindah. Awalnya, beberapa serigala mulai mendekati tempat tinggal manusia karena tertarik pada sisa makanan. Tapi tidak semua serigala bisa dekat dengan manusia. Serigala yang terlalu agresif tentu dianggap berbahaya dan dijauhkan. Sementara serigala yang lebih tenang, lebih jinak, dan tidak menyerang, perlahan mulai diterima. Dari situ, hubungan mereka mulai berubah. Manusia mendapat keuntungan karena serigala bisa membantu memberi peringatan jika ada bahaya di sekitar perkemahan. Mereka juga bisa membantu saat berburu. Sebaliknya, serigala mendapat makanan dan tempat yang lebih aman di dekat manusia. Hubungan saling menguntungkan inilah yang akhirnya menjadi awal domestikasi anjing. Lama-kelamaan, dari generasi ke generasi, serigala yang lebih ramah dan mudah dekat dengan manusia terus berkembang. Bentuk tubuh, perilaku, dan cara mereka berinteraksi pun mulai berubah. Dari hewan liar yang menjaga jarak, mereka perlahan menjadi anjing purba yang bisa hidup berdampingan dengan manusia. Kalau lu miskin bukan karena lu gak punya duit, tapi karena lu gak punya ilmu. Kalau gue dikasih kesempatan untuk mencuri sesuatu dari orang kaya, gue gak akan nyuri duitnya bro. Lu punya duitnya pun bahkan manajemen keuangan gagal, hilang semua. Curi ilmunya. Even lu sebut pemerintah gak punya otak bang, pemerintah gak punya pikiran, bahkan gak punya ijazah. Lu sebut itu semua, tapi mereka semua tahu bagaimana mereka bisa sampai di titik itu. Mereka tahu celah-celahnya, mereka bisa memanipulasi pemikiran-pemikiran orang, bahkan mereka bisa memberi pengaruh bro. Lu ilmu apa yang lu butuhkan sekarang? Pertama, manajemen keuangan. Kalau lu dikasih 100 juta sekarang, lu juga bingung mau manajemen keuangan. Lu bakal hambur-hambur dengan liburan. Bahkan lu semua yang berhutang gak mau dibayar dengan duit itu. Itu padahal manajemen keuangan sederhana, jangan punya hutang. Dan ilmu terakhir yang lu butuhkan adalah public speaking atau nyocot. Lu kalau lihat semua orang di dunia yang pada kaya itu semua punya pengaruh yang besar karena dia tahu cara nyocot. Bahkan lu nonton sampai sekarang, lu terhipnotis dengan semua fakta yang gua berikan ada itu karena gua tahu caranya nyocot. Lu bilang abang lu nyocot, betul. Mempengaruhi orang sampai memanipulasi orang itu sebuah skill bro. Lu bisa pakai buat jualan, lu bisa pakai dealing miliaran rupiah, bahkan lu bisa jadi orang paling kaya di dunia kalau lu punya kemampuan nyocok. Gua Zabdiel, gue suka bahas investasi sampai manajemen keuangan. Follow karena gue kasih ilmu gratis setiap hari biar lu kaya. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Saya katakan berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang, saya kasih pangkat. Pas gua mulai nyemplung tuh,
Ngambang semua tuh yang kuning-kuning. Ih, terus bro. Cok, Siap tuh maling kucing tuh. hah? Yang bener loh. Iya cok, anjir kasihan banget kucingnya itu. Ya kan? Ih. Gimana tadi? Terus, tadi kan udah kelihatan tuh yang kuning-kuning. Ada yang hijau. Ih, gelinya. Terus bro. Alamak, 2 kucing dimalingnya, Cok. Hah? Yang benar? Iya cok. Aduh, gimana nasib kucingnya itu? Bapak lo kucing. Bapak gua Junaidi woi. Tahu gak? Bogor punya julukan yang terkenal banget di Indonesia, yaitu kota hujan. Tapi pertanyaannya, kenapa sih Bogor bisa dapat julukan itu? Ternyata jawabannya bukan cuma karena Bogor sering mendung atau sering gerimis. Secara geografis, Bogor memang punya posisi yang unik. Kota ini berada di wilayah yang dekat dengan pegunungan, terutama kawasan Gunung Salak dan pegunungan di sekitarnya. Nah, karena letaknya seperti itu, udara lembab yang bergerak ke wilayah Bogor bisa terdorong naik ke daerah yang lebih tinggi. Saat udara lembab itu naik, suhunya menjadi lebih dingin, lalu uap air di dalamnya berubah menjadi awan. Dari situlah hujan lebih mudah terbentuk. Selain itu, Bogor juga dipengaruhi oleh angin monsun. Angin ini membawa banyak uap air, terutama pada musim-musim tertentu. Jadi, ketika udara lembab bertemu dengan kondisi alam Bogor yang sejuk dan berbukit, hujan pun jadi lebih sering turun. Makanya, orang-orang dari dulu mengenal Bogor sebagai kota yang identik dengan payung, jalan basah, udara adem, dan suasana hijau setelah hujan. Menariknya, julukan kota hujan bukan cuma soal cuaca. Julukan ini juga jadi bagian dari identitas Bogor. Karena hujan membuat kota ini terasa lebih sejuk, tanahnya subur, dan alamnya terlihat lebih hijau. Level 1 toast. Siapa yang masih kecil dibikinin sop beginian? Ini tuh sop nostalgia yang rasanya tuh enak, tetap medok walaupun bening. Makannya tuh gue suka dicampur langsung ke nasi yang masih panas begini nih. Wah, enaknya ya Allah, kayak bikinan si mama. Enak banget. Mari kita buat. Kalau buat telur puyuh cukup direbus selama 3 menit aja ya. Buat isian sop ini cuma ada bakso, sosis. Buat bumbunya juga simple. Ada bawang putih yang gak perlu ditumis biar wangi. Parutin biji pala. Bombay juga kecemplungin. Masukin wortel sama kentang. Tunggu empuk baru bisa masuk bahan lainnya. Gue tuh happy banget kalau si mama tuh udah masak menu ini pas masih kecil. Kayak nafsu makan gue tuh nambah 5 kali lipat. Kayak rakus banget. Kalian wajib banget coba ini deh. Ada makhluk yang udah hidup di bumi lebih tua dari dinosaurus, bahkan sebelum T-Rex pertama kali jalan di bumi. Makhluk ini tetap eksis dan dia tinggal di rumah kamu. Dan hewan itu adalah rayap. Mereka udah ada sejak 250 juta tahun yang lalu. Dan yang bikin ngeri, satu koloni rayap itu bisa isinya jutaan ekor. Mereka makan 24 jam nonstop, nggak tidur, nggak libur. Kayu rumah kamu buat mereka itu kayak prasmanan gratis yang buka sepanjang tahun. Nah masalahnya, kebanyakan orang tuh baru sadar rumahnya diserang rayap pas kerusakannya udah parah banget. Kusen pintunya udah kropos, lemarinya udah rapuh, dindingnya udah bolong, dan panggil jasa pembasmi rayap bisa jutaan biayanya. Padahal sekarang tuh ada solusi yang jauh lebih praktis. Tinggal semprot langsung ke area yang kena rayap. Namanya adalah rayap spray dari Pakewuh, teman-teman. Ukurannya kayak gini 250 mili, ringkas tinggal arahkan spray ke kusen, pintu, lemari, dinding, atau area mana saja yang rawan dengan rayap. Gak perlu ribet lagi dan ini tuh gak bikin bau yang menyengat ya, teman-teman. Dan bisa dipakai berkala buat pencegahan juga. Jadi daripada nunggu kusen pintu kamu tiba-tiba patah
patah atau lemari kamu ambruk gara-gara dimakan rayap selama bertahun-tahun, mending dicegah dari sekarang. Perawatan rumah itu nggak harus mahal dan nggak harus ribet kok teman-teman. Buat kamu yang pengen produknya udah Bang Ari siapin di keranjang di samping ya. Buat kamu yang rumahnya banyak perabot kayu, ini wajib banget kamu punya. Sebelum rayap yang umurnya 250 juta tahun duluan nemuin lemari kamu. Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak? Ya, ini. Ya, ini kaku ya Pak ya? Jangan mau deh, sakit. Jadi kayak enak banget. Ini contoh bukan contoh bikin-bikinan, tapi kenyataan saya. Yang paling berat apa Pak Nanang? Semuanya. Kita itu kayak orang tidak berharga. Jadi istilahnya itu jadi gimana ya? Jadi serba merepotkan orang. Pak Nanang sebelum terjadi serangan stroke, pernah berpikir nggak? Kayaknya saya mau stroke nih. Udah ada gejala-gejala nggak? Nggak tahu. Cuman alarm udah ada. Apa? Ya seperti hipertensi itu ya. Ya. Oke. Cuman saya abaikan. Pak Nanang masih ingat nggak dulu tuh angka-angka yang tinggi apa aja? Hipertensi, tekanan darah, gula. Sampai berapa tuh tingginya? Ingat nggak Pak? Coba. 200. Ya. 200. Tinggi sekali Pak. Ya. Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah. Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan. Waktu itu jadi terjadinya itu kan tensi tinggi terus. Oke. Tinggi terus ya, terus lagi ginjal terasa gitu ya. Jantung apa lagi ya? Wajah komplikasi lah gitu terasa sama saya. Takutnya mendadak kayak orang tetangga saya. Paham. Pagi masih ngobrol sama tetangga saya, siangnya nggak ada. Nah, yang suka ngeracunin istri saya. Oh ya, tadi istrinya yang bantuin, istri yang ngeracuni. Masalah makanan. Makanya itu enak terus jadi nikmat itu. Iya. Ya, jadi makannya banyak. Ini siapa yang paling berperan penting saat itu? Istri saya. Tuh, tadi disalahin masaknya yang enak-enak. Sekarang kebukti kan siapa yang selalu ada buat Bapak. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Bang, story estetik di kafenya tuh yang ngopi banget dong Bang. Ya udah fotokopinya aja kayak begini. Ya enggak lah guys, ini mah kurang bagus. Nih caranya kalian bisa foto aja tempat kopinya atau tempat kafenya guys. And then yang kedua kalian bisa foto kalian lagi megang kopinya kayak begini. Yang ketiga kalian bisa foto kopi dari deket dan fotonya dari atas ya guys. Kalau udah kita ke aplikasi Epic, kalian mulai aja dari kanvas transparan. Terus kalian langsung masuk ke menu shape. Bikin aja kotak warna hitam panjang ke bawah kayak gini. Terus kalian hapus pakai fader 0, hapus aja sampai setengah kayak begini guys. Terus kalian gedein sampai satu layar. Ini buat overlay fade gitu guys. Terus kalian ekspor. Sekarang kalian masuk ke IG story kalian, pilih aja layout kolase yang 3, and then kalian masukin foto pertama foto kafenya, foto kedua foto kalian, dan foto ketiga kalian lagi pegang kopi dan kalian posisiin aja seperti ini. Nah, kalau komposisinya udah pas, sekarang kalian masukin foto overlay fade yang tadi kalian udah bikin guys. Kalian fullin aja seperti ini. Jadi kan setengahnya agak gelap gitu. Fungsinya kalau kalian mau tulis tanggal hari ini di sebelah kiri kayak begini, itu jadi lebih kelihatan guys. Nah terus bagian kanan bawah yang agak kosong kalian juga bisa tulis guys. Gue bakal tulis nih kayak chill session dengan beda font gitu. Kalian juga bisa kasih garis atau kalian bisa kasih tanda baca biar lebih bervariasi aja guys. Dan terakhir di bagian atas kalian bisa tulis coffee, tapi kalian spasi-spasi aja biar tulisannya tuh panjang kayak begini. Kalian tinggal posisiin aja, nanti kalau udah story ngopi kalian tadinya begini, bakalan jauh lebih estetik kayak begini guys. So segitu aja, semoga bermanfaat dan jangan lupa follow untuk tips lainnya. Bro, sorry, lu mending pulang sekarang atau gue tambahin jam rental biliar? Tiba-tiba sini. Tambah berapa jam? 500.000 tuh dapat berapa jam sih? Besok bang. Pilih mana? Ya udah bil mentahnya doang. Ditambah sampai besok. Lu mending pulang sekarang atau gue tambahin jam biliar lu? Gimana? Pulang. Ya kalau gitu tiket taruh sekarang. Gak apa-apa ditinggal pada. Yaudah pulang sekarang. Kebanyakan main biliar tau gak lu? Iya kayak ini. Orang tua lu tau gak lu main biliar mulu? Enggak lagi. Mana sih rumah lu? Udah deket bang. Tadi lu biliar ngapain? Saya nggak kerja bang. Sebelumnya lu kerja di tempat biliar. Berarti lu sering dong main biliar? Lumayan sering. Yang lu suka dari biliar apa? Setiap game beda permainan. Yang lu gak suka apanya? Bayar sih bang. Ya kalau itu gue setuju sih. Dan pas lihat gang rumahnya. Ini serius lihat sini? Iya. Astaga, ini kontennya gagal dah. Tapi pas kita cek rumahnya. Pas sih. Tuh, lihat. Bentar, kita ke depan lagi dulu. Gua udah bilang ke lu kan, lu jangan main biliar di luar mulu. Mending lu main biliarnya di rumah lu aja. Nah, tuh dia, meja biliar buat lu. Buset, gede banget lagi mejanya. Jujur gua nggak tahu ini bakal gimana ditaruh di dalam rumahnya. Saya juga nggak tahu mau taruh di mana. Masukin meja biliar ke dalam gang. Buset, susah banget sih masukinnya. Belokan ya. Walau sempit akhirnya. Berhasil belok. Buat meja biliarnya dia doang cuy. 15 orang yang angkat. Akhirnya sampai meja biliar. Meja biliar baru. Ngaji di mana? Ngaji di masjid aja mak. Anjay. Thank you bro. Niagara Fruit. Maaf, itu bukan dari Niagara Fruit kok. Niagara Fruit brand gue. Boleh beli jus nggak? Oh, nggak usah deh, sorry banget udah rame.
Aku beli 100 loh. Sorry banget ada yang lebih dari itu. Kita kan udah rame, maaf banget. Jadi aku nggak boleh beli. Sorry, makasih. Oh my god, sombong banget. Bukan sombong, that's a fact. That's a fact. Kita buka Niagara Vegetable. Dia galak banget. Jangan galak. Ku pikir ku hebat, merasa semua bisa ku atasi. Segalanya yang penting ku tak peduli. Terbelenggu oleh rasa sakit yang ku buat sendiri. Soal tinggal masa lalu kini ku berubah. Kalau takut jawab mau bagaimana? Kalau takut masa mau jadi apa? Diam dan bimbang takkan buatku melangkah. Jadi lelaki kuatlah demi seseorang, kuatkan diri, jaga dengan sepenuh hati. Jatuh tak apa, bangkitlah dan berdirilah lagi. Jika itu bisa kau lakukan, kau pahlawan. Karena udah jarang banget yang jualan kue pancong, jadi aku nekat bikin kue pancong sendiri di rumah. Yang pertama aku lakuin, tentu aja aku harus beli cetakan kue pancongnya dulu, karena sebelumnya kan aku nggak punya. Ini aku beli yang lubangnya tuh ada 20, jadi sekali masak bisa mateng 20 sekaligus. Cetakan kue pancong yang lagi aku pakai ini bahannya tebel, jadi kue pancongnya tuh nggak gampang gosong. Apa cuman aku doang nih yang kalau punya alat masak baru tuh bawaannya kayak happy banget aja gitu. Lagi aku baru pertama bikin kue pancong dan langsung berhasil dong. Ini nggak cuma buat bikin kue pancong doang, tapi bisa juga untuk cetakan pukis. Ya minimal satu deh punya alat kayak gini di rumah, harganya juga murah kok. Link produknya udah aku taruh di keranjang. Nih, kenangan mantan. Siapin kertas buffalo, lipat sesuai tandanya. Aku pakai warna hitam. Untuk ukurannya bisa cek di highlight. Buat 2 kali, lalu beri lem di kotak ketiga. Tempel dengan satu kertas lagi kayak gini. BTW pada nonton jam berapa nih? Komen dong. Bagian atas dan sampingnya juga kita tempel satu sama lain sehingga hasilnya seperti ini. Nah, abis ini kita buat 5 kali supaya boxnya lebih estetik. Salah satunya kita angkat. Kita mau tempel semuanya jadi satu dengan menumpuk ke 5 rangkaian kertas tadi. Tekan kayak gini. Lanjut tumpuk dan tempel lagi sampai semuanya menjadi satu. Pastikan hasilnya menempel sejajar dari bawah sampai atas kayak gini. Sekarang kita taruh tulisan sesuai kebutuhan. Di sini aku buat ucapan ulang tahun. Jadi kita tulis happy birthday per huruf sampai bawah. Karena kita buat 5 tumpuk, jadi ada 10 kotak kosong yang bisa kita isi. Untuk bagian samping kita taruh foto-fotonya yang sudah dicetak, boleh pakai kertas apa aja. Aku pakai HVS. Selang-seling sebelahnya ucapan lagi. Satu bagian lagi foto juga. Terus kita bikin boxnya pakai kertas buffalo, tempel mengelilingi kertas lingkarannya, sambung satu kertas lagi jika kurang. Kalau sudah ditempel, kita taruh rangkaian tadi ke dalam persis di tengahnya. Di sini jangan sampai tertukar bagian bawah dan atasnya. Bagian atasnya juga kita tempel ke satu kertas lagi sebagai penutup. Kita harus pastiin lemnya harus kering dulu. Sambil nunggu biar nggak bosan nonton drama dulu. Yuk. Kita nonton di Melolo, aplikasi gratis yang bisa kasih bonus uang jajan. Setiap hari buka aja aplikasi, check in, nonton 5 menit aja bisa dapat hadiah. Makin lama nonton, hadiah makin banyak. Langsung bisa ditarik juga lagi. Koleksinya lengkap, klasik, romans, balas dendam juga ada. Reviewnya semua asli dan bagus-bagus. Wajib banget nyobain. Bisa klik di sini buat langsung coba. Lanjut ke boxnya lagi. Kita hias tutup boxnya agar tidak polos. Bisa pakai ucapan atau gambar yang kalian mau. Di bagian sini bisa pakai velcro agar merekat. Dan nanti saat ditarik dia akan Aduh. Siapa sih parkir di situ? Nyebelin banget, gimana sih kok parkir? Kamu gimana sih? Wah, bagus. Mbak Rani? Mohon maaf Mbak, nanti saya bantu parkirnya gimana Mbak? Kamu ngapain di rumahku? Mohon maaf Mbak, saya dipindah tugaskan oleh papanya Mbak. Kenapa harus di rumah? Ya, sekalian jagain Mbak Rani. Ngarep lagi cintaku. Kamu ngapain ngikutin aku? Kan papanya Mbak tugaskan untuk menjaga Mbak. Melihat gayamu. Telepon aku lagi. Karena aku sudah jemu mendengar suaramu. Jangan kamu rayu-rayu. Ngapain sih kamu ikut-ikutin aku terus?
Mohon maaf Mbak, tapi saya ditugaskan untuk jaga Mbak. Jaga, aku tuh udah gak perlu dijaga. Udah muak ya aku kayak gini. Hati-hati Mbak, kecoa. Aku sudah tak tahan lagi. 5 kali kau. Tuh kan harus dijaga. Kok mukamu cerah sih sekarang, Bagus? Oh, sebelum berangkat kerja kan saya suka pakai Karasan Healthy Matte dan Karasan Comfort Seal yang udah ada SPF 50+, PA++++ buat ngelindungin wajah dan badan dari panasnya Bali. Teksturnya ringan, bikin nyaman di kulit. Karasan Healthy Matte nyaman juga buat kulit berminyak. Wah, ini juga nyaman banget sih, nggak lengket sama sekali. Oh gitu. Pantesan kamu masih kelihatan ganteng dan sehat. Padahal sekarang di Bali lagi panas banget. Emang kamu beli di mana? Kemarin sih saya belinya di Guardian, Mbak. Tapi di Sosiola, Watsons, sama di toko beauty lainnya juga ada kok. Oh, yaudah deh, kamu temenin aku dulu sekarang. Mau kemana, Mbak? Ya temenin kita ambil sapu, bersihin dulu nih kecoanya. Terus angkat barangku deh, di situ ada banyak. Iya, tak kira mau diajak jalan-jalan. Ayo, Mbak. Ngapain sih satpam ngintip-ngintip? Mbak. Lihat deh aku ketemu apa. I'm in a field of dandelions, wishing on everyone. Katanya kalau tiup dandelions, permintaan kita terkabulkan. Semoga kita semua kaya raya, amin. Kena muka. Salah arah. Masih sisa 1. Jelek, ulang. Bang, kalau udah jarang story Strava sih udah kehabisan ide ya. Weh, siapa bilang? Nih, gua kasih tutor Strava yang gua jamin kalian pasti belum tahu deh. Caranya, kalian bisa rekam 2 video. Video pertama kalian ada di sebelah kiri, terus kalian pura-pura nendang aja, dan kalian oper ke sebelah kanan. Kalau udah kalian jangan pergi, tapi kalian berdiri aja beberapa detik dulu guys. Nah, kalau udah sekarang kalian pindah ke sebelah kanan, kalian terima bolanya, habis itu jangan lupa tendang ke kamera kayak begini. Kalau kalian udah rekam dua-duanya, sekarang buka aplikasi Capcut, masukin aja dulu video yang sebelah kiri, terus habis itu yang orangnya sebelah kanan. Nah, kalau udah, yang video kedua kalian jadiin overlay, terus kalian geser ke depan supaya timelinenya sama ya guys ya. Terus habis itu kalau udah yang bagian overlaynya kalian kasih fitur max, pilih yang horizontal, terus kalian bisa belah garisnya di tengah seperti ini, terus nanti orangnya jadi ada 2 deh kayak gini. Yang penting kalau udah kalian bagi 2 kayak begini, kalian pasin aja pergerakannya supaya nyambung ya. Nah, kalau udah sekarang kalian add overlay, masukin aja foto Strava kalian, terus kalian langsung kasih keyframe di awal. Kalian bisa kecilin aja dan posisiin di pas kakinya nendang yang sebelah kiri ini. Nah, terus kalian tinggal ikutin aja, kalau nendang ke atas kalian ke atasin, kalau nendang ke kanan kalian ke kananin. Dan pas bagian dia nendang ke kamera, kalian gedein kayak begini guys. Dan pas kalian udah gedein, ini kalian split. Potongan yang keduanya kalian kasih animasi masuk yang turbulence. Terus kalau udah tinggal kalian export aja. Enjoy dan jangan lupa follow. Gerah banget jadi superhero di Jakarta. Lu Spider-Man? Enggak gini. Oh my god. Gua bisa jelasin, Pet. Kok lu tega sih? Hah? Gimana? Lu tega nggak ngasih tahu gua. Oh, iya, jadi ini sebenarnya rahasia, Pet. Katanya kita sahabatan. Iya, emang lu sahabat gua. Gua ngasih tahu lo semua rahasia gua ke lu. Iya sih, tapi kayak waktu itu, gua punya folder isinya foto seksi Black Widow semua, gua kasih tahu ke lu. Itu lebih ke gua yang nggak sengaja liat di HP lu sih. Atau kemarin pas di Komifuro dan gua naksir sama cosplayer cantik yang ternyata aslinya fanboy. Itu lu juga tahu. Ya kan gua udah bilang berkali-kali ke lu, itu tuh cowok, Pet. Atau pas gua ngompol di tenda kita waktu kita camping dan gua pakai alasan air termos gua tumpah. Itu lu juga tahu. Loh, bentar. Yang itu gua belum tahu. Iya, intinya gini loh. Pantes kok hangat banget airnya. Sebagai sahabat, kita harus saling percaya satu sama lain. Kalau pertemanan ini tidak dibangun atas kepercayaan, lantas pertemanan apa yang kita jalani selama ini? Oke, fine. Gini loh, gue bukannya nggak mau ngasih tahu ke lu. Cuman, lu tuh orangnya paling nggak bisa jaga rahasia. Kata siapa? Gue bisa kok jaga rahasia. Si anjing. Language. Sorry, Cap. Pegawai kecamatan kepergok asik main PlayStation pada saat jam kerja. Dan videonya itu viral banget di media sosial dan warga di daerah tersebut merasa nggak mendapatkan pelayanan administrasi yang semestinya. Dan pas ditanya kenapa main PS di jam itu, jawaban mereka itu cuma, itu kan di ruangan tertutup. Kejadian ini ada di kantor Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Dan yang bikin makin parah adalah, salah satu yang kepergok itu bukan cuma pegawai biasa, tapi sekretaris camat alias sekcam berinisial MK. Yang ngakuin sendiri lagi main game sepak bola bareng pegawai bagian umum di saat warga
warga masih mengantri minta pelayanan administrasi. Setelah videonya meledak, Pemkab Tangerang langsung turun tangan dan menjatuhkan sanksi karena terbukti melanggar disiplin ASN sesuai dengan PP 94 tahun 2021. Camat Mauk pun sampai meminta maaf secara terbuka ke masyarakat atas kejadian ini. Dan netizen malah nyeletuk, nanya ke pegawainya tuh yang lagi push rank atau lagi ngejar turnamen dadakan di jam kerja.